awal semua penentu ya, semua penentu, semua peringkat apapun itu dimulai dari rookie tentunya. Nah, kalau kita berbicara rookie, kenapa kita harus rookie? Karena kalau berbicara rookie ini adalah harga diri sebenarnya ya. Kalau kita berbicara rookie ini, karena kenapa kita akan dilihat? Karena sekarang kita kembalilah, karena ini adalah kita ini termasuk di gelombang awal di One More ini. Tentunya kita adalah jadi orang-orang yang top lah, insya Allah di daerah kita masing-masing. Nah, tentunya di saat kita menjadi orang yang pertama, ya, tentunya kita bukan saatnya lagi mencari bukti, mencari bukti bukan saatnya, tapi kita yang jadi bukti. Bagaimana secepatnya kita menjadi rookie, tapi bukannya sekedar rookie-rookian lah istilahnya kan, tapi bagaimana menjadi seorang rookie yang qualified. Ya, nanti kita akan belajar banyak lah di sesi setelah saya akan membahas apa itu rookie ya kan. Nah, rookie ini kalau di One More itu adalah peringkat awal ya. Peringkat awal kita menapaki sebuah apa namanya karir di bis One More itu menapaki titik awalnya adalah berperingkat rookie. Nah, kalau saya lihat ya, peringkat rookie di One More ini cukup bukannya dikatakan sangat mudah juga tidak ya. Cuman ini lebih mudah dibandingkan dengan bisnis yang lain. Kalau berbicara saya sempat sharing ke beberapa teman-teman bisnis yang lain juga. Begitu saya tanya, "Mas, untuk penghasilan di atas 10 juta di bisnismu perlu omset berapa?" Rata-rata mereka cerita omsetnya di atas 100 juta rata-rata. Baru mereka memiliki income di atas 10 juta dengan omset 100 juta. Ya. Nah, sama saya tidak membandingkan enggak, hanya sekedar contoh saja. Tadi bisnis kita sebelumnya ya, di bisnis saya sebelumnya untuk mendapatkan income 10 juta, saya harus punya omset di atas 150 juta dulu. Dan kalau sampai mencapai posisi level itu tuh udah perjuangannya luar biasa insya Allah. Udah memang betul-betul totalitas. Ya, alhamdulillah di One More kita mencapai kualifikasi itu kurang lebih sekitar 2 minggu saja. Ya, dengan income sama dengan bisnis sebelumnya di atas 10 ya. Dengan kalau kita berbicara ya dengan waktu yang sangat singkat seperti itu nih memungkinkan kita. Kenapa? Kenapa dengan bisa seperti itu? Tentunya yang pertama untuk benar-benar kita menjadi seorang rookie qualified, kita harus yakin dulu dengan bisnis ini. Nah, jujur saat ditawari upline ya bisnis ini saya tidak langsung terjun, tidak. Ya, saya mempelajari kurang lebih sekitar berapa? Hampir 1 bulanan lah saya pelajari. Saya pelajari ini bisnisnya seperti apa sih, ya kan. Kemudian yang terutama yang mendasari kenapa saya tertarik itu adalah di produknya sebenarnya. Kenapa? Karena ujung tombak sebuah bisnis itu adalah di produknya. Kalau misalnya produknya saat itu yang ditawarkan juga dalam bentuk suplemen yang diminum, mungkin saya akan berpikir 2 kali, ya. Berpikir dua kali. Karena kenapa? Hampir sama juga dengan bisnis sebelumnya tentunya. Tapi karena menariknya produknya ini adalah produk transdermal dan saat itu saya ikut di salah satu Zoom ya. Saya ikut di salah satu Zoom meeting dan pembicaranya Dokter Sahrul, beliau cerita banyak di situ tentang produk, di situ saya mulai paham apa itu teknologi transdermal. Dan yang membuat saya tertarik, ya membuat saya betul-betul tertarik total itu sebenarnya ya, itu karena saya lihat testimoni produk One More di YouTube itu ada yang tidak diedit itu secara live ya. Di saat ditempel beberapa jam kemudian reaksinya luar biasa dan itu secara live, tidak diedit-edit ya di YouTube. Nah, itu yang membuat saya tertarik ya. Dan kita beruntung di produk One More ini. Karena kembali lagi kita ini adalah orang pelopor awal. Insya Allah. Ya, kalau kita orang pelopor awal, ini kesempatan bagi kita. Artinya, kesempatan bagi kita untuk memulai di daerah kita sendiri dan kita menjadi bukti ya. Dan insya Allah saya tidak merendahkan bisnis yang lain. Begitu saya lihat potensi bisnis yang lain, One More itu lebih apa namanya? Lebih sederhana dibandingkan bisnis yang lain, ya. Yang pertama, kenapa kita apa namanya? Berbicara rookie yang qualified. Rookie yang qualified ini potensi income-nya itu di atas ya yang jelas di atas 7 juta lah insya Allah. Ya, di atas 7 juta. Nah, kalau kita berbicara di bisnis sebelumnya, saya untuk mendapatkan income 10 juta ini hampir 3 tahun lebih saya berjuang. Dengan total grup saya lebih dari 1.000 orang loh ya. Lebih dari 1.000 orang total grup, kurang lebih 3 tahunan lebih lah itu berjuang. Nah, dengan kita bandingkan dengan di One More, waduh, luar biasa sekali.
itu signifikan sekali ya, dengan omset sekitar 25 jutaan pun ya, kita udah bisa memiliki income yang sama ya. Yang jelas di atas 7 juta income kita dengan omset sekitar 25 juta. Kalau kita press itu seperempatnya, bahkan bukan seperempat ya, seperenam omset kita yang dulu ya, seperenam omset kita ya. Nah, kalau berbicara yang qualified ini, kita berbicara yang qualified, tentunya pasti semua orang bisa rookie. Anda bisa rookie 1 minggu, bisa. Anda bisa rookie 2 minggu, bisa. 1 bulan pun boleh nggak, Mas? Sangat boleh, silakan. Mau rookie, mau 2 bulan boleh, boleh. Tidak masalah. Tapi untuk menjadi rookie yang qualified, itu tentunya dimulai dari keyakinan diri kita dulu tentunya. Ya, karena kalau saya melihat rata-rata rookie yang betul-betul qualified itu antara 2 sampai dengan 3 minggu rata-rata. Nah, bagaimana strateginya nanti? Kita akan belajar banyak dengan Ustadz Julian setelah saya nanti ya. Nah, kalau kita berbicara lagi, ya kenapa income kita bisa lebih besar? Nah, kalau kita kebetulan kan kita punya upline itu, Pak Ismet. Beliau waktu jalan-jalan ke Turki, beliau tanya dengan supir bis di sana, supir taksi di sana. Ya kan? Ternyata penghasilan supir taksi aja, supir bis saja itu di atas 40-an juta di sana di Eropa. Ya kan? 40 juta hanya supir bis, supir taksi itu di Eropa ya. Kalau kita di Indonesia mungkin 40 juta itu udah wah, udah bisa punya mobil berapa, bisa punya rumah berapa itu kalau penghasilan 40 juta sebulan. Ya. Nah, kalau kita bandingkan mungkin kalau di Turki yang 40 juta, ya kalau di Eropa 40 juta, 30 juta mungkin sama aja dengan kita di Indonesia mungkin. Karena biaya hidup juga tinggi di sana. Tapi bagaimana kalau penghasilannya itu penghasilan Eropa, tapi kita menikmatinya di Indonesia? Itu yang menarik. Ya. Mungkin 7 sampai 10 juta itu nggak ada apa-apanya mungkin. Ya di Turki kalau kita melihat penghasilan upline kita di Turki itu yang bahkan 1 minggu pun 2 miliar rupiah penghasilannya, penghasilan 1 miliar biasa-biasa saja bagi mereka, bukan sesuatu yang wah luar biasa itu loh. Penghasilan 100 juta itu hal yang biasa, tapi bagi kita di Indonesia ini sangat dahsyat dan kita beruntung jadi orang Indonesia karena pengali kita itu lebih besar. Ya kan? Coba Anda bayangkan, bisnis apa yang kira-kira sampai sekarang saya masih belum ketemu. Bisnis dengan bisnis tentunya bisnis networking ya seperti ini ya. Dengan total omset 25 juta saja bisa menghasilkan 10 juta itu rumusnya dari mana? Tapi setelah kalau kita lihat di sini karena kita dibayar dengan standar Eropa, tentunya itu masuk akal. Masuk akal kenapa? Karena kita dibayarnya dengan dolar tentunya ya. Kalau $1 saja 14.000. Ya kan? $1 saja 14.000. Ini menarik bagi kita semua ya. Nah, tentunya bagaimana kita menjadi rookie ini? Tentunya nanti hal yang paling dasar kita tanamkan di diri kita dulu ya. Kita yang harus menjadi bukti, bukan mencari bukti. Kalau mencari bukti kelamaan, nanti orang-orang terbaik di daerah Anda udah disabet orang semua nanti. Karena kita menunggu bukti ya. Kitalah yang jadi bukti. Bagaimana kita secepatnya menjadi rookie. Nah, terus rookie itu seperti apa? Rookie itu adalah di mana teman-teman punya tim bisnis ya, itu secara akumulasi 500 di kaki kiri dan 500 di kaki kanan. Ya. Strukturnya adalah 500 di kaki kiri dan 500 di kaki kanan dengan syarat ya, minimal ada 1 orang ya di kiri dan di kanan. Minimal ada 1 orang di kiri dan di kanan yang Anda sponsori sendiri. Itu yang jelas ya. Nah, dengan seperti itu kalau Anda bisa menjadi rookie ya dengan kurang lebih sekitar 2 minggu nantinya ya. Dan nanti kita akan belajar dengan sesi setelah saya ini. Insya Allah income Anda sudah di atas inilah udah lumayan lah di atas 7 juta. Punya income yang qualified insya Allah. Pastinya tentunya teman-teman pengen ya punya income yang qualified ya. Yang pengen punya penghasilan di atas 7 juta lah. Di apa namanya? Di One More ini dalam waktu kurang lebih 1 atau 2 minggu ke depan bisa ketik angka 1. Coba saya pengen lihat antusiasnya. Seberapa banyak yang tertarik. Wah, Mas Iwan ya. Pertama nih Mas Iwan ya. Seberapa banyak nih yang tertarik nih. Biar nanti pembicara setelah saya ada Mas Nano dari Palangkaraya nih ya. Lanjut Pak Kirman. Ya. Luar biasa ini ya.
Pengen semua. Saya doakan lah semoga yang hadir Zoom ini tentunya Anda meluangkan waktu tentunya malam hari ini. Insya Allah kita pengen benar-benar belajar ya tentunya ya. Belajar bagaimana menjadi seorang rookie yang qualified tentunya. Nah, setelah ini kita akan belajar ya. Setelah saya hanya sekedar prolog saja. Nah, setelah ini kita akan belajar dengan sosok yang luar biasa ya. Dengan sosok yang luar biasa dengan seorang yang begitu semangat, begitu energik ya. Beliau mengenalkan One More ini dan alhamdulillah berkat kerja keras beliau ya, beliau bisa menghantarkan beliau 3 minggu menjadi seorang rookie yang qualified. Bukan sekedar rookie saja, menjadi seorang rookie yang qualified tentunya. Nah, kita akan belajar banyak ya setelah ini bersama beliau ya. Nah, saya lihat antusias teman-teman tadi udah luar biasa ya. Saya coba sekali lagi, coba ketik lagi angka 1 untuk menyambut pembicara berikut ini ya. Coba ketik angka 1 lagi. Saya pengen lihat. Yang stay, yang serius. Wah, luar biasa ini. Insya Allah mudah-mudahan kita ketularan semangat beliau nih ya. Saya juga pengen belajar dengan beliau malam hari ini. Oke, nah karena wah ini ada Mas Edi, wah luar biasa ini. Wah, mantap nih ya. Saya doakan semoga yang hadir di malam hari ini nanti Rookie Night ya, malam Senin nanti kita meriahkan panggung Rookie Night itu lahir dari new rookie yang hadir di acara Zoom meeting malam hari ini. Amin. Insyaallah ya. Amin. Insyaallah. Oke teman-teman ya, tanpa berpanjang lebar kita akan belajar banyak ya dari sosok seorang pembicara yang menurut saya luar biasa ya. Beliau ini energinya juga sangat fantastis sekali ya. Dan kita layak belajar dari beliau. Bagaimana menjadi seorang rookie yang qualified. Beliau dalam waktu kurang lebih sekitar 3 minggu menjadi seorang rookie dengan income yang qualified. Oke, untuk itu mari kita sambut dengan penuh semangat dan antusias ya. Persiapkan diri kita untuk belajar. Mari kita sambut rookie Ustadz Yulian dari Purwokerto. Tunjukkan semangat kita untuk belajar ya. Oke, silakan Ustadz. Terima kasih Mas Arsyad. Ya, sebenarnya saya di sini maunya duduk di belakang kan gitu, belajar sama Mas Arsyad, sama nanti pembicara yang terakhir sebenarnya. Ya. Kalau Mas Arsyad bilang tadi apa? Makanan pembuka apa tadi? Ya saya bumbunya aja lah, saya bumbunya aja gitu kan, karena penutupnya nanti justru di belakang. Nanti kita akan belajar sangat banyak dengan pemimpin kita semua, pemateri yang sangat handal ya. Saya hanya nambahin aja karena sebenarnya saya tadi niatnya mau belajar sama Mas Arsad gitu kan. Ya alhamdulillah sampai ini diberi amanah, mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan kepada teman-teman mudah-mudahan akan jadi motivasi atau jadi inspirasi lah buat teman-teman untuk bergerak di One More ini. Baiklah teman-teman. Kalau tadi tema yang diangkat oleh Mas Arsad ini menarik ya, karena saya ulangi sedikit aja, bahwa rookie adalah jenjang karir pertama di One More International. Suara saya oke ya, Mas Arsad? Mantap Ustadz, mantap. Keren. Oke, baiklah. Tapi video saya belum muncul ini. Oke. Sudah muncul. Oke, baiklah. Tadi disinggung oleh Mas Arsad tentang rookie yang qualified. Ya kan, kemarin ada teman-teman di sini yang kemarin sempat mengikuti acara Zoom meeting yang membahas tentang marketing, di mana marketing plan itu disampaikan oleh upline kita semua, Bapak Ismet Iskandar. Beliau bercerita atau menyampaikan materi tentang apa itu rookie yang qualified. Ya kan, saya akan sedikit share saja di sini, bukan berarti menggurui, kami hanya ingin berbagi pengalaman lah, istilah seperti itu aja lah, pengalaman. Bahwa seorang rookie qualified, salah satu cirinya adalah seorang rookie qualified, seperti yang tadi disampaikan Mas Imam, kualifikasinya adalah seorang kualifikasi rookie yang qualified adalah mempunyai 2 orang sponsor, ya, 1 kanan dan 1 di kiri yang aktif, ya kan,
dua sponsor, satu kanan, satu kiri aktif, dan omset akumulasinya di leg 500 QV, ya, kanan dan kiri. Kanan dan kiri 500, kanan 500, kiri juga 500. Dialah qualified seorang rookie. Tapi apakah itu saja penilaiannya? Nah, menurut Pak Ismet Iskandar Idrus, beliau menyampaikan begini, bahwa seorang rookie yang qualified salah satu cirinya adalah, teman-teman tahu bahwa di One More itu ada bonus harian atau per detik, kalau Pak Eko menyampaikan bonus per detik, bonus mingguan, dan bonus bulanan. Nah, bagaimana seorang rookie yang qualified, salah satu cirinya adalah setiap bulan, ya, indikator dari bonus 4x4-nya, atau saya kalau sering menyebutnya dengan Mas Iwan itu four wheel drive. Nah, 4WD, bonus 4WD atau 4x4-nya itu selalu kena setiap bulan, itu bonus bulanannya. Ya, salah satunya itu ciri-cirinya. Jadi ketika bonus 4x4-nya kena, maka bonus 3D-nya juga kena, kemudian bonus 2+1-nya juga kena. Kemudian kualifikasi rookie, salah satunya adalah, ini yang menarik teman-teman, setiap minggu seorang rookie yang qualified itu bisa withdraw, ya kan, alias menarik bonus. Kenapa dengan seperti itu? Ya, syaratnya berapa? 500 QV di kaki lemah, atau 500 QV kaki kiri dan kaki kanannya 500 QV. 500, maka setiap minggu seorang rookie itu menjadi bisa mendapatkan bonus mingguan atau tim bonus. Ini yang jadi menarik. Jadi tadi kualifikasi rookie-nya yang qualified adalah bonus 4x4-nya setiap bulan tembus atau kena, kemudian setiap minggu omsetnya mencapai 500 QV minimal di kaki lemahnya. Ya, jadi di pairing maka akan menjadikan bonus setiap minggu, akan jadi bonus. Artinya 14 hari kemudian masuk ke dalam rekening, sehingga ritmenya menjadi setiap minggu dia bisa mendapatkan penghasilan atau income dari One More. Ini yang menarik Bapak Ibu. Ya, teman-teman semua, ini yang menarik, bahwa kami setiap minggunya itu biasanya setiap pagi itu saya sama Aplen itu pelatih balapan withdraw. Balapan withdraw. Yuk, udah masuk belum? Udah. Nah, langsung withdraw bareng. Itu setiap hari Kamis itu kan, wah itu enak sekali teman-teman ya. Itu sangat menarik kali. Kalau menjalankan bisnis ini, setiap minggu kita bisa mencairkan bonus. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini menarik karena mereka kami sampaikan karena ya tujuan kita menjalankan bisnis ya akhirnya ya kita akan menginginkan penghasilan peningkatan finansial yang signifikan ya untuk di bisnis kita ya. Nah, ini yang menarik sekali karena dalam kesempatan hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah proyek yang dari awal kita sudah gaungkan, dari awal kita sudah sampaikan kepada teman-teman semua, ya, yaitu proyek 15 hari menjadi rookie dengan potensi bonus 10 juta. Kalau tadi Pak Aplen Absat mengatakan potensial bonusnya mulai dari yang kualifikasi itu 7 juta ke atas. Nah, ini kami mempunyai proyek bagi teman-teman semua yang berhasrat ingin menjadi rookie, dalam tempo 15 hari menjadi rookie dengan potensi bonus 10 juta. Nah, terus artinya ini sebagai rookie qualified, terus apa yang perlu dilakukan? Baiklah, untuk menjadi rookie yang qualified, untuk masuk ke dalam proyek ini, maka kita harus kita harus sepakat bahwa di sini ada rule of the game yang harus kita ikutin, harus kita jalankan manakala kita menginginkan proyek ini berhasil. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita akan satu-satu kita breakdown dulu bagaimana 15 hari menjadi rookie dengan potensi bonus 10 juta. Nanti detailnya akan disampaikan oleh pembicara terakhir kita. Karena itu gongnya nanti di situ. Ini saya akan berbicara tidak terlalu detail. 15 hari menjadi rookie dengan omset penghasilan potensinya sampai 10 juta. Apa yang perlu dilakukan? Di minggu pertama, ya, 7 hari pertama, perlu diingat Bapak Ibu bahwa di One More ini, saya ingatkan lagi bahwa ritme mingguannya adalah hari Kamis sampai hari Rabu kita kerja. Jadi hari Kamis sampai hari Rabu. Ya, apa yang kita lakukan di minggu pertama ketika kita memutuskan untuk yes, kita ikut
tanda tangan atau salaman dengan upline pelatih kita untuk mengikuti proyek ini. Di minggu pertama yang kita lakukan adalah pastikan bahwa kita bisa mengumpulkan 20 daftar nama kita, ya, 20 dikumpulkan daftar nama kita untuk segera diregistrasi atau diposting gratis menjadi member. Buat Bapak Ibu yang belum tahu, untuk join di One More ini tidak dipungut biaya apapun. Jadi total free, Anda sudah berhak mendapatkan akun di handphone Anda masing-masing. Nah, nanti diberikan akses berupa PIN atau kode untuk masuk ke kantor Anda. Jadi ada 6 digit kode yang bisa digunakan sebagai kunci pembuka kunci gembok masuk ke ruangan kantor Anda masing-masing. Itu ketika bergabung secara gratis sebagai member One More, Bapak Ibu. Nah, pastikan Anda mengumpulkan di minggu pertama, mengumpulkan 20 daftar nama atau new aplikasi, ya, untuk kemudian disusun 10 kanan dan 10 kiri. Secara teori nanti bisa dikonsultasikan dengan upline-upline Anda, ya. Tapi minimal 20 daftar nama ini tersedia. Ya, 20 daftar nama ini tersedia untuk nanti dijoinkan secara gratis di One More. Dan di minggu pertama itu, Bapak Ibu, diusahakan untuk Anda segera membuka keran rezeki. Ya, kalau kita berikan istilah keran rezeki, ya, itu ada 4 paket yang ditawarkan, yaitu paket basic, paket bronze, paket silver, dan paket gold. Nanti untuk detailnya lebih bisa dikonsultasikan dengan upline-upline, ya. Jadi ketika di minggu pertama itu ada 20 daftar nama yang bisa diregistrasi secara gratis sebagai member One More, kemudian Bapak Ibu sendiri membuka keran rezeki. Ya. Kalau istilah upline itu bagaimana rezeki bisa mengucur kalau kerannya belum dibuka. Nah, ini menarik. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Buka keran rezeki Anda, memilih 4 paket yang ditawarkan disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Baiklah, kemudian itu di minggu pertama. Terus apa yang diceritakan? Ceritakan tentang konsep transdermal, kemudian kirimkan video-video testimoni, kemudian di minggu pertama itu libatkan ke-20 orang itu dipromokan ikut Zoom karena kita ada tools-tools untuk karena di era pandemi semacam lintas, kalau bis itu kan hanya lintas provinsi. Suaranya hilang, Mbak. Suara hilang. Mohon maaf. Ada Ya, gangguan cek. sinyal. Ya. Oke, jelas. Lanjut ya. Ya, lanjut. Yuk lanjut. Ya. Jadi kita bisa lakukan dengan online. Ini menarik sekali. Nah, di minggu pertama itu setelah 20 daftar nama itu terkumpul, Bapak Ibu, dan setelah Anda melakukan aktivasi atau buka keran rezeki, maka disitulah dimulai proyek 15 hari menjadi rugi. Terus apa yang dilakukan di minggu berikutnya? Ya, mulai setelah dilakukan promo-promo, lakukan di minggu berikutnya Bapak Ibu follow up. Follow up ke 20 nama itu. Ke 20 daftar nama yang sudah dijoinkan atau diregistrasikan itu, kita datengin, kita follow up. Ya, kalau di awal kita cerita tentang apa yang diceritakan, kita cerita tentang proyek ini kepada mitra-mitra kita yang sudah diregistrasi itu. Tawarkan proyek 15 hari menjadi rugi dengan potensi bonus 10 juta. Ya, pada saat follow up kita datang kemudian bercerita tentang proyek tersebut. Kita sampaikan kepada mereka tentang proyek ini. Maka di minggu kedua itu yang kita butuh adalah kita temukan 5 orang di kanan dan 5 orang di kiri yang siap untuk menjalankan proyek 15 hari menjadi rugi dengan potensi bonus 10 juta. Bapak Ibu. Sehingga di minggu kedua itu akan ada 5 aktivasi, ya, 5 orang yang membuka keran rezeki di kanan dan 5 orang yang akan membuka keran rezekinya di kiri. Maka saat itu Bapak Ibu omset totalnya adalah sekitar 23 juta
rupiah. Itu kalau untuk rookie itu sebagai rookie yang qualified, yaitu totalnya omset 1000 QV. Kemudian elemen semua bonus masuk. Bonus 2+1 masuk, bonus 3D-nya masuk, kemudian bonus 4x4-nya juga masuk. Terus bonus timnya, nah ini menarik. Salah satu leg-nya ada 500-500, berarti bonus timnya kena. Untuk pengali, sebagai kita, misalkan kita ambilnya paket basic, maka pengalinya adalah 13%. Itu di total jumlahnya adalah 10 juta rupiah, Bapak Ibu. Nah, itulah mengapa kami selalu menyampaikan ini sebagai tagline dari grup kita, yaitu proyek 15 hari menjadi rugi ini. Karena disinilah, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Arsad, disinilah titik kualifikasi pertama dari seorang rugi yang akan dan jenjang karir selanjutnya. Justru di rugi inilah, Bapak Ibu, kita perlu sebagai pondasinya dalam kita menempuh karir di One More ini untuk selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, setelah rookie ada beginner, ada apprentice, kemudian asisten, dan selanjutnya. Tapi di rookie inilah, ya, di awal karir kita inilah, kita mau jadi rookie yang seperti apa? Kalau Pak Ismet menyampaikan, apakah sehari kita minggu ini kita berbonus, kemudian minggu depannya kita zong? Nah, tentu saja tidak. Seorang rookie yang qualified, saya ulangi lagi, seorang rookie yang qualified, salah satu kualifikasinya adalah setiap minggu dia bisa withdraw. Jadi kalau bisa withdraw, berarti minimal ada omset 500 QV di salah satu kakinya. 500 QV kanan-kiri. Minimal seperti itu. Nah, ini yang menarik. Ya, tentu saja penjelasan ini adalah penjelasan pembuka, karena nanti akan lebih dikupas lagi tentang apa itu rugi qualified. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sedikit pemanasan lah. Ya kan? Oh, tadi Mas Arsad menceritakan titik penting di bisnis One More ini ada orang rugi. Nah, terus kami bercerita tentang bagaimana rugi qualified dengan 15 hari. Ya kan? Dengan proyek 15 hari ini dengan potensi 10 juta. Oh, berarti rugi qualified itu bonus 10 juta. Ya, bonus 10 juta dalam minggu itu, Bapak Ibu. Ya, ketika dia break, bonusnya segitu. Kemudian setiap minggu dia bisa melakukan withdraw, alias bisa menarik bonusnya ke dalam rekening pribadinya masing-masing. Ini akan jadi menarik, Bapak Ibu. Karena kenapa kalau kita disediakan, kalau Upline Eko menyampaikan, kita sudah disediakan fasilitas mendapatkan bonus bulanan, kenapa nggak diambil? Gitu. Ini yang menarik. Jadi di sini nanti kita akan belajar bersama bagaimana menjadi Riki yang qualified, sehingga karir ke depan kita akan bisa memprediksi atau memappingkan atau merencanakan bagaimana kita akan menapaki jenjang karir berikutnya setelah rookie. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Ya, mudah-mudahan ini membuka sedikit wacana, membuka sedikit gambaran dasar tentang apa itu rookie yang qualified. Ya, intinya adalah dia berbonus setiap minggu, kemudian setiap bulan juga kualifikasi bonus 4x4-nya, bonus 3D-nya, kemudian bonus 2+1-nya itu didapatkan. Itu adalah ciri-ciri yang qualified. Bagaimana caranya? Dengan proyek 15 hari, skemanya dengan proyek 15 hari menjadi rookie dengan potensi bonus 10 juta rupiah. Gitu, Mas Arsad. Saya kira cukup ya, Mas Arsad ya? Keren Ustadz. Keren. Baik, Mas Arsad, saya nggak mau lama-lama lah. Saya ingin belajar nih. Malam ini ingin belajar aja. Iya, kan? kita harus belajar jadi dari pemimpin yang melahirkan pemimpin ini ya. Dari pemimpin yang melahirkan pemimpin ini. Yes, tentu saja. Iya, betul. Jadi banyak sekali kiat-kiat beliau. Rupanya saya baru tahu kalau beliau seorang pemikir juga rupanya. Kalau dulu kan Mas Asa di Gelora Lama sama beliau kan. Iya, saya selalu sama Upline, saya sama Upline kita, pemimpin kita ini baru beberapa bulan saya jalan bersama, tapi baru tahu kalau beliau ternyata tukang kulik juga dan pemikir. Dan yang menarik, beliau itu dalam melakukan pemikirannya selalu melibatkan mitra-mitranya. Ini yang jadi menarik. Dan ini saya sangat belajar banyak dari beliau malam ini, dan
Dan mudah-mudahan teman-teman di Zoom meeting ini ya Mas Arsad bisa ikut belajar bersama ya, menyimak bersama ya. Karena Kayaknya saya jujur tuh saya ingat satu, nggak Ustaz. sabar ini. Pesan beliau itu yang saya ingat satu ya. Ya. Rencanakan segala sesuatu, karena gagal merencanakan juga sama dengan merencanakan kegagalan gitu. Itu Wih, menarik. itu. Menarik. Iya. Menarik, Mas Arsad. Iya, jadi buat teman-teman yang ada di sini semua, saya, Mas Arsad, kemudian Mas Iwan ya. Ini waktu yang sangat penting, ini waktu yang sangat keberuntungan buat kita semua ada di meeting Zoom kali ini, karena di luar sana mungkin belum dapat informasi yang seperti ini. Tapi alhamdulillah Anda beruntung yang masuk ruangan Zoom ini, dan saya tidak sabar untuk memanggil beliau. Ya, saya nggak sabar memanggil beliau untuk menyampaikan materi yang penting. Teman-teman siapkan catatan, pastikan ballpoint-nya terisi, ya kan, kertasnya kosong, ya, kosongkan Sama ini, pikiran Ustaz. karena kita akan belajar banyak. Ini, Dan Ustaz, ya, saya putus nih. Bagi teman-teman ini juga, kalau misalnya sesinya ini selesai, nanti bisa klik lagi ya linknya ya, biar kita bisa lanjut lagi. Ya, linknya diklik ulang lagi biar bisa Oke. join lagi. Ya, lanjut Ustaz, lanjut. Oke, siap. Baik, teman-teman, tanpa berpanjang lebar, ya, karena saya juga ingin belajar dari beliau. Mari kita sebut pelatih kita, pemimpin kita, ya, di One More International. Mari kita sambut Bapak Beginner Eko Wahyudi. Silakan Mas Eko. Oke, terima kasih Mas Arsad, terima kasih Mas Julian. Ini luar biasa ya. Malam ini kita berkumpul meeting group ya. Kita meeting group dan insya Allah ini kita jadikan nanti sebuah kebiasaan ke depan. Walaupun kita berbeda posisi, ya kita domisilinya berbeda-beda, tapi insya Allah kita menjadi satu keluarga besar di One More. Oke? Ya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya ke Mas Iwan. Ini waktu limitnya untuk Zoom ini sampai kapan ini? Ini sebenarnya sudah lewat, Glenn, cuma masih lanjut aja kayaknya. Masih lanjut aja ya. Oke lah kalau gitu. Jadi teman-teman nanti kalau ada warning limit habis, maka kita akan keluar otomatis, nanti klik link yang tadi kita share ya. Klik link kembali, kita masuk kembali. Ya. Oke. Teman-teman sekalian, tolong teman-teman sekalian yang masih mengikuti acara ini dan masih ada di dalam ruangan ini, silahkan ketik di chat nama kemudian asal, ya, nama kemudian asal agar kita bisa saling kenal dulu ya. Silahkan diketik dulu. Saya ingin tahu kenalan dengan teman-teman yang berada di ruangan Zoom ini. Silahkan ketik nama, kemudian asal domisilinya di mana. Ini Mas Iwan Setiawan Pontianak, Fran Jogja, ini Bang Fran. Ya, luar biasa Bang Fran. Irun, wah ini Ruki Irun Setia Pambudi Purbalingga, ini luar biasa. Pak Marwono Purbalingga, ini Pak Guru, ini Bapak penilik sekolah, luar biasa. Yang lain mungkin bisa langsung ketik aja ya, nanti sambil jalan kita langsung ketik Julian Purwokerto. Oke, oke teman-teman sekalian, Mbak Eni Solo, Mbak Mas Ruji Pangkalan Bun, nah, ini mau nyuruki ini ya kan, Nano juga nyuruki, Sarifudin ini wah ini Pangkalan Bun juga ini, wah ini rombongan Pangkalan Bun nih, ruki semua ini sebentar lagi nih ya. Saya doakan semua yang di ruangan ini yang belum ruki segera ruki, kemudian yang sudah ruki qualified ya, jangan sekedar rukian ya. Mbak Erna Karim ya. Nah, nanti kalau Anda rukian, nanti saya akan meminta Mas Julian untuk merukiah Anda, ya kan? Ya, oke teman-teman sekalian, malam ini adalah meeting group yang diberikan judul, sebetulnya ini ide dari Mas Iwan Setiawan, ya kita berikan aplaus buat Mas Iwan Setiawan. Dari Pontianak ini punya ide, ini calon leader besar ya, sudah punya visi gitu. Ya, sudah punya visi ya, luar biasa, dan acara ini terselenggara berkat usulan dari Mas Iwan. Ya, ini insya Allah minggu ini Ruki dari Pontianak. Ini, oke.
meeting malam ini adalah membahas tentang strategi menjadi rookie ya. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arsad, apa itu rookie, makanan apa itu rookie gitu ya. Nah, saya yakin yang berada di ruangan ini adalah semua Anda yang sudah bergabung di dalam bisnis One More ini ya. Ya, Anda sudah menjadi anggota dari One More dan Anda mungkin sudah beberapa kali ikut Zoom atau mungkin Anda sudah di follow up oleh upline Anda dijelaskan tentang bagaimana rookie itu gitu ya. Ya, rookie itu adalah sebetulnya peringkat atau karir awal, tangga karir pertama kali di One More. Itu namanya rookie ya, rookie. Ya, dan untuk menjadi rookie tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arsad, saya hanya mereview kembali teman-teman. Syaratnya menjadi rookie adalah apabila Anda memiliki omset dalam 1 minggu itu adalah 500 QV di kiri dan 500 QV di kanan. Ya. Nah, ini menarik teman-teman ya, rookie karena memang rookie adalah tangga awal untuk karir-karir berikutnya. Ya, karir di One More itu setelah rookie itu ada beginner, kemudian ada apprentice, kemudian naik lagi menjadi asisten, naik lagi menjadi master, naik lagi menjadi pearl master, satu lagi sapphire master, dan di top terakhir puncak karirnya adalah diamond master. Ya, saya yakin kalau sudah Diamond Master maka Anda berpotensi punya penghasilan dalam 1 minggu itu ratusan juta. Seminggu teman-teman ya, per minggu. Loh kok bisa Pak per minggu? Yes, ini menarik One More ya. Saya akan kupas sedikit One More. Pemilik One More ini namanya Bapak Mustafa Erdil. Ini saya ya, Anda saya kasih keterangan. Saya agak gelap ya gambarnya ya. Agak. Halo? Nah, boleh. Agak. Jelas nggak sih? Ya, Jelas. gelap. Jelas. Ya. Cahaya lampunya kali ya. Nah begini, Oh, mantap kan. gini ya, nah, kurang tegak ya, biar kelihatan logo One More-nya lah, ya kan? Oke, teman-teman, saya ingin berbagi, mungkin teman-teman saya ingin berikan info dasar ya, bahwa pemilik atau owner dari One More itu namanya Mr. Mustafa Erdil. Mr. Mustafa Erdil ini adalah orang yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia network marketing. Nah, dari pengalaman beliau di dunia network marketing itu, beliau ada kegelisahan. Kegelisahannya apa? Kegelisahannya rata-rata yang selama kurang lebih beliau itu 25 tahun ya, berkecimpung di dunia network marketing. Selama itu, beliau itu ada kegelisahan dalam hatinya bahwa network marketing ini potensi market, potensi profesi yang luar biasa. Akan tetapi, banyak perusahaan network marketing yang istilahnya memblow up atau membesar-besarkan potensinya sehingga kelihatan orang dilihatnya itu adalah sesuatu yang luar biasa menarik gitu. Dan memang itu adalah nilai jual dari bisnis network marketing sebenarnya. Tapi banyak perusahaan network marketing yang dalam membagi hasil ke distributornya itu dia, mohon maaf ya, kurang adil. Kurang adilnya adalah rata-rata biasanya mereka mengambil untung lebih banyak dibanding dengan untung yang dibagikan ke distributor. Anda bisa bayangkan bagaimana yang terjadi. Yang terjadi adalah perusahaan itu semakin kaya pemiliknya, akan tetapi distributornya nggak kaya-kaya. Nah, ini kan jadi sesuatu kegelisahan Mr. Mustafa Erdil. Sehingga tahun 2014 Mr. Mustafa Erdil memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan network marketing tapi dengan konsep yang berbeda. Konsep beliau adalah bagaimana membuat distributor network marketing itu menjadi raja, menjadi orang yang benar-benar sejahtera, bukan sekedar kelihatannya. Ya, saya ulangi. Benar-benar sejahtera bukan hanya sekedar kelihatannya. Maksudnya gimana Pak? Ya maksudnya begini, jadi kalau Anda yang mungkin bisa pernah atau menjalani bisnis network marketing, banyak bisnis network marketing yang mengatakan bahwa ya leader ini punya penghasilan segini sehingga hidupnya begini-begini gitu ya. Tapi dalam kenyataannya tidak seindah yang dikatakan gitu. Tidak seindah yang dikatakan. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Karena memang bagi hasil dari keuntungan itu lebih besar masuk ke perusahaan daripada ke distributor.
Ini bukan rahasia umum lagi ya, bukan rahasia umum lagi. Karena apa? Karena jelas ya secara data saya katakan bahwa di Indonesia ini di Indonesia ini maksimal aturannya adalah 60% share profit yang dibagikan ke distributor maksimal. Ya batasnya maksimal segitu. Ya jadi banyak network marketing termasuk di kelurahan saya dulu itu justru penghasilannya hanya 45%. 45% ya dibagikan ke kita. Nah, ini sangat rendah. Dan kabar baiknya buat Anda, ya kabar baiknya marketing plan One More disetting dengan share profit 86%. Catat ya. Ini bisa Anda nilai jual ke teman-teman yang sudah biasa ke network marketing. Ya, dia sudah biasa pontang-panting tapi hasilnya belum maksimal, maka ini saatnya Anda kabarkan berita baik ini kepada semua teman yang sudah berkecimpung di dunia network marketing bahwa One More memberikan share profit sebesar 86%. Berapa? 86%. Berapa? 86%. Iya, harus 3 kali saya ulang. Biar masuk ke dalam otak Anda kan. Ya, harus 3 kali. Ya, syaratnya begitu. 86%. Buktinya apa? Saya sederhana. Saya bekas di kelurahan lama saya, ya kan, termasuk dengan Pak Arsad, Pak Zulian, Mas Iwan, Pak Fran, ya, Pak Nano, kemudian siapa lagi itu pas Pak Ruji dan yang lain itu, semua dari kelurahan lama termasuk Mbak Eni dari Solo, itu ya untuk mendapatkan penghasilan 10 juta, kami harus mencetak omset itu minimal 150 juta sebulan. Baru kita bisa punya penghasilan 10 juta. Akan tetapi di One More, dengan Anda bisa menjadi rookie, itu hanya 500 kiri, 500 kanan QV, ya hanya butuh 5 orang kanan, 5 orang kiri yang melakukan aktivasi atau pembelanjaan personal franchise-nya adalah paket basic 2,3 juta saja, maka penghasilan Anda kita garansi dan kita jamin ya 10 juta lebih, 10 juta 300. Saya ulangin. Di One More hanya membutuhkan 5 orang di kanan, 5 orang di kiri yang melakukan pembelanjaan aktivasi atau personal franchise. Paket basic saja 2, juta masing-masing. Ya kalau di total omsetnya berarti adalah 5 kanan 5 kiri berarti 10 plus Anda sendiri berarti 11. 11 orang kali 2 juta 300 maka tercipta omset sebesar 25 juta. Ya 25 juta 500 ya. 25 juta 300. 25 juta 300. Nah, itu kita garansi Anda punya penghasilan 10 juta. Menarik nggak kira-kira? Sangat menarik. Ya, sangat menarik. Tidak perlu butuh banyak. Dan di tempat kami yang dulu untuk mencetak omset 150 juta sebulan, itu dibutuhkan minimal 1.000 distributor. 1.000 member di jaringan kita. Gimana Anda bisa bayangkan perjuangan montang-mantingnya Mas Julian, jungkir baliknya Mas Arsad gitu kan, untuk mencapai itu. Kalau Mas Arsad sudah melewati angka itu. Kalau Mas Julian ini sudah potang-panting belum dulu itu. Nah, tapi alhamdulillah ya kan, di One More baru hitungan 3 minggu Mas Julian sudah tembus angka itu. Tepuk tangan buat Mas Julian, ya kan? Ya. Ya, ini menarik sekali. Nah, teman-teman sekalian, saya yakin ini saya ingin bertanya ke Anda yang masih mendengarkannya. Tolong jawab dengan angka 1. Ketik di chat. Siapa yang di ruangan ini yang benar-benar serius pengen sejahtera? Ayo ketik. Sejahtera loh ya. Sejahtera itu ya ayo nggak punya utang ya kan. Cukup ya kan, kita mau apa cukup itu. Pokoknya cukup aja lah gitu. Ya cukup. Mau makan cukup, mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup gitu, mau beli pakaian cukup gitu. Pokoknya cukup gitu. Ya. Wah, colong ketik angka 1 siapa yang mau sejahtera? Luar biasa ini semua. Wah, Mbak Eni banyak banget satunya. Ya, awas drijinya ya. Oke, teman-teman. Pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan saya kedua. Tolong jawab dengan angka 2.
Ya, jika Anda setuju angka 2. Atau gini, bukan setuju ya. Kalau saya tanya ini nanti tolong dijawab dengan angka 2 saja. Ya. Adakah profesi ya atau pekerjaan atau bisnis yang dibayar harian? Silahkan ketik angka 2 kalau ada. Adakah profesi atau pekerjaan atau bisnis yang dibayar harian? Jawab 2. Oke. Ya, silakan jawab saja, nggak apa-apa. Ya. Pertanyaan kedua saya, adakah profesi, pekerjaan, atau usaha yang dibayarkan mingguan, setiap minggu baru dibayar? Ada nggak? Ketik 2. Iya. Oke. Pertanyaan saya berikutnya. Adakah profesi atau pekerjaan atau bisnis yang dibayar setiap bulan? Artinya dia dibayar setelah bekerja 1 bulan baru dibayar sebulanan gitu. Ada nggak? Kalau ada ketik 2. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Anda termasuk yang mana di dalam itu? Apakah Anda harian, atau mingguan, atau bulanan, atau bahkan tahunan? Ya, kenapa tahunan? Siapa tahu Anda punya proyek, tapi proyeknya tahunan, jadi cairnya setiap tahun sekali gitu loh. Nah, maksud saya begini, yuk kita bayangin teman-teman, kira-kira menarik nggak kalau kita bisa punya penghasilan harian, sekaligus punya penghasilan mingguan, dan sekaligus kita punya penghasilan bulanan. Yuk, saya ingin mengajak Anda membayangkan, ya, Anda membayangkan, Anda bisa punya penghasilan harian, begitu juga mingguannya juga bisa Anda dapatkan, dan bulanannya juga bisa Anda dapatkan. Kira-kira ada gambaran menarik nggak kira-kira? Kalau menarik, ketik angka 3. Ya, kalau menarik, Anda pengen punya penghasilan harian ada, mingguannya ada, bulanannya ada. Ya, ketik angka 3. Iya, menarik ya. Iya, oke. Kalau memang menarik bagi Anda, saya ingin mengatakan bahwa di One More ini, kembali lagi ke visinya pemiliknya, Bapak Mustafa Erdil, bahwa beliau ingin menjadikan member atau distributor One More ini sejahtera. Makanya beliau dengan produk transdermalnya, dengan produk yang satu-satunya di dunia ini, dengan teknologi transdermal ini dipasarkan dengan sistem networking, dan diejawantahkan atau diaplikasikan dalam bentuk marketing plan, bagi hasil ya, maksudnya bagi hasil dari personal franchise itu berpotensi punya penghasilan harian, punya penghasilan mingguan, dan punya penghasilan bulanan. Menarik ya? Menarik ya? Ketik 3. Kalau menarik, ketik 3. Ya, kalau Anda tertarik punya penghasilan harian, punya penghasilan mingguan, dan punya penghasilan bulanan, ini tepat sekali di One More. Nah, ini tepat sekali di One More. Nah, hariannya dari mana? Ya, mungkin Anda sudah belajar ya, tapi saya akan review sebentar. Bahwa di One More ini ada 8 macam bonus. Ada 8 macam bonus. Yang pertama bonus fast track. Ya, bonus fast track. Ini bonus iklan namanya. Bonus pengiklan lah ya. Nah, yang kedua ya, bonus atau tim bonus. Ya, yang ketiga ada namanya matching bonus. Yang keempat ada bonus peringkat. Yang kelima ada bonus 2+1 atau 2+1. Tapi kalau Mas Julian ngomongin bonus sampo, ya nanti saya jelasin kenapa dikatakan sampo ya kan. Ya, 2+1. Ya, kemudian yang keenam ada bonus 3D, 3D. Ya. Yang ketujuh ada bonus 4x4 atau 4D lah ya. 4WD lah gitu. Nah, yang ke-8 ada bonus namanya bonus mobil. Nah, ada 8 bonus teman-teman. Ya, 8 bonus. Nah, 8 bonus itu saya klasifikasinya, saya kelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah bonus detik atau bonus harian, yaitu bonus fast track.
fast track itu bonus iklan. Jadi karena Anda menjadi distributor One More, kemudian Anda mengiklankan One More, akhirnya efek dari iklan Anda adalah ketemu orang yang tertarik, kemudian orang yang tertarik itu menjadi member Anda, setelah itu mereka melakukan pembelanjaan personal franchise gitu. Maka sebagai wujud apresiasi perusahaan kepada kita menjadi tukang iklan, maka perusahaan memberikan bonus detik atau bonus fast track itu. Senilai berapa? 25% dari nilai QV pembelanjaan dari personal franchise-nya. Contoh, misalkan saya merekrut Mas Arsad. Saya ceritakan One More ke Mas Arsad, kemudian Mas Arsad tertarik dan menjadi member. Di saat beliau saya tawarkan Mas Arsad, terserah Anda mau beli personal franchise-nya yang mana. Ini ada paket basic, ada paket bronze, bisa dimatikan mic-nya. Ya, ada paket bronze, ada paket silver, ada paket gold, misalkan gitu ya. Nah, ternyata Mas Arsad, saya kemampuannya di membeli personal franchise dulu paket basic plan. Ya, berarti 2,3. Ya, 2,3 itu senilai 100 QV. Maka kita mendapatkan 25% dari 100 QV tersebut. Maka kita dapat berapa? $25. Suaranya kemut, Plan. Punya Plan? Ya ini ya oke. Ya, tadi sampai mana? Ya, $25. $25 itu kalau dikalikan 14.000 maka kita dapat 350.000. Nah, 350.000 itu adalah bonus iklan sebetulnya. Ini menarik sekali loh. Perusahaan menghargai mulut kita, menghargai tenaga kita di saat kita menceritakan One More ke masyarakat. Ini luar biasa. Ya, dan itu bonus detik. Jadi detik itu misalkan orang yang Anda promosikan itu melakukan aktivasi, maka detik itu juga $25 akan masuk ke wallet Anda atau dompet elektronik Anda. Menarik nggak kira-kira hariannya? Kalau satu hari Anda bisa cerita One More kepada 10 orang, dan 10 orang itu, Mas Ruji di mute dulu Mas Ruji. Ya, Mas Ruji di mute. Iwan mana Iwan? Sudah. Wan? Sudah. Lanjut. Oke. Jaga ya. Oke, sampai mana tadi? 350.000 masuk. 350.000. Jika Anda rajin menceritakan atau mengiklankan One More ini, kemudian dalam satu hari Anda bisa 10 orang yang tertarik dan mereka melakukan pembelanjaan atau pembelian personal franchise itu, sederhana sajalah, yang paket basic sajalah 2,3 misalkan gitu. Maka yang terjadi Anda mendapatkan 350.000 kali 10. Berapa itu? 3.500.000. Hari itu juga. Menarik nggak kira-kira? Menarik nggak? Ya, sangat menarik. Nah, itu potensi bisnisnya dari segi bonus hariannya. Nah, Anda bisa dapatkan itu. Semakin Anda rajin, semakin Anda giat bercerita tentang One More, kemudian orang kepada produknya gitu. Nah, tapi gimana Pak? Kalau misalkan saya jualan ecer, boleh monggo silahkan. Jual ecer boleh gitu kan. Cuman kalau saya bisa sarankan mendingan jual paket. Ya, jual paket ya kan, orang bisa merasakan paket itu, toh Anda mendapatkan fast track kan, anggap aja itu keuntungan Anda sebetulnya 350.000 itu. Ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian dari 8 bonus itu, bonus yang berikutnya ya, bonus tim, bonus matching, dan bonus peringkat, itu 3 bonus yang setiap minggu bisa Anda dapetin. Itu yang namanya penghasilan mingguan. Bonus tim, ya, kemudian matching bonus, dan bonus peringkat. Nah, yang menarik ini teman-teman. Yang menarik adalah jika kita membangun bisnis ini dengan benar, maka kita berpotensi setiap minggu punya penghasilan. Setiap minggu. Setiap minggu punya penghasilan. Ya, setiap 6 hari itu
dapat penghasilan. Ini menarik sekali. Ya, caranya bagaimana? Caranya sederhana. Caranya Anda hanya membutuhkan bagaimana dalam minggu itu Anda punya omset 500 kiri, 500 kanan. Hanya butuh itu saja, teman-teman. Maka Anda berhak mendapatkan bonus mingguan. Nah, tapi kalau saya lebih gede gimana? Ya semakin bagus, ya kan? Semakin bagus karena semakin gede Anda bisa dapatkan. Nah, tapi pesan saya, bagaimana cara mendapatkannya itu nanti konsultasi ke pelatih Anda. Ya, saya sarankan semua yang ada di ruangan ini harus punya pelatih bisnis. Siapa pelatih bisnis itu? Pelatih bisnis adalah orang sponsor Anda yang memang benar-benar menjalankan bisnis ini dengan benar. Ya, Anda harus konsultasi, ngomong begini, Pak, angkat saya jadi murid. Angkat saya jadi murid, saya siap melakukan, yang penting saya bisa punya penghasilan setiap minggu. Menarik nggak kira-kira? Menarik nggak? Sangat menarik, Glenn. Sangat menarik. Nah, ya, sangat menarik. Ya, penghasilan setiap minggu. Nah, dan saya, alhamdulillah, selama saya sampai sekarang 13 minggu ya. Saya dari awal join 13 minggu ya. Dan saya punya data detail dan saya ulik gimana caranya, dan saya sekarang hari ini alhamdulillah kemarin saya sudah menemukan potongan puzzle yang saya ulik dan saya sudah ketemu formulanya. Bagaimana Anda bisa menghasilkan atau bisa mendapatkan penghasilan setiap minggu rutin. Syaratnya cuma satu, Anda mau belajar, Anda merapat ke pelatih Anda, dan Anda siap menelan pil sukses mingguan. Mau nggak? Sangat mau, Glenn. Siap, siap. Ya. Siap. Ya, Anda merapat saja, merapat ke upline Anda ya. Nanti saya akan tularkan ilmu ini ke upline Anda. Ya, tularkan ilmu ke upline Anda, kemudian Anda belajar. Anda belajar, kemudian Anda praktekin gimana caranya. Ya, gimana caranya? Yang jelas 15 hari proyek kita adalah 15 hari menjadi rookie penghasilan 10 juta. Tapi jangan sekedar 10 juta di bulan itu, tapi setiap minggu harus dapat penghasilan. Oke, siap ya? Siap. Nah, terus kalau itu pondasinya sudah benar, maka nanti jenjang karir berikutnya itu sangat mudah. Beginner, apprentice, asisten, jangankan begitu ya. Bahkan 1 tahun dari sekarang, saya bisa pastikan kalau Anda serius, Anda mau mengikuti rule of the game-nya, saya kok yakin sekali ya, tahun depan Anda bisa minimal master lah. Ya, master itu rata-rata sederhana saja lah. Master itu omset kaki kecil kirinya itu adalah bentar. Rookie apprentice 6.000, asisten 15.000, master 30.000. 30.000 QV seminggu. Coba kalikan 30.000 kali, anggap saja 13%. Karena Anda aktivasi basic 13%. Berapa potensi penghasilannya master 1 minggunya? Ayo dikalikan Mas Arsad. 30.000 kali 13%. 3.900. $3.900 kali 14.000. 54.600.000. 54 juta 600. 600. Itu jika Anda membeli personal franchise basic. 13. Potensi bonus mingguannya master itu berapa? 54 juta seminggu. Tapi kalau Anda membeli personal franchise gold, maka Anda 19%. Coba kalikan potensinya kalau Anda gold. 30.000 kali 19%. Berapa, Wan? Merinding, kan? Berapa? 79.800. 7.900? 79.800.000. Wow. 79.800. Omsetnya sama, tapi hasilnya beda. Betul nggak ya? Betul. Ya. Ya makanya, tapi nggak apa-apa. Kalau Anda sekarang basic dulu nggak apa-apa. Nanti proses berjalan sampai ke situ kan pasti ada upgrade. Ya, Anda upgrade sehingga bisa punya upgrade ke goal sehingga pengalinya lebih gede. Ya, jadi visi kita adalah nanti kita semua goal. Ya, nanti kalau sudah punya penghasilan disisihkan pelan-pelan kemudian upgrade ke goal yang basic. Ya. Oke. Sekarang begini.
Itu per minggu ya. Anggap aja yang basic deh. Berarti Anda 54 juta potensinya untuk menjadi master. Oke? Oke. Oke, Oke. oke. Ya. Oke. Saya yakin kalau Anda kita jalankan dari sekarang bulan apa sih? Agustus ya? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Akhir tahun 5 bulan. Ya, 5 bulan kita bangun fondasi dengan menggunakan nanti ini oret-oretan saya. Tolong nanti Mas Arsad merapat, Mas Julian merapat, yang pentolanannya merapat. Konsep ini kita ramu, kemudian kita jalankan di jaringan bisnis kita, sehingga pokoknya visi saya adalah saya pengen di jaringan saya setiap minggu punya penghasilan, alias qualified. Jadi Arsad setiap minggu, Julian setiap minggu ada, Iwan, yang lainnya gitu kan. Juga setiap minggu, Bang Fran, Edi, Hoiri, setiap minggu punya penghasilan gitu loh. Pak Roji, ya kan, si Udin, ya kan, ada Udin, mana ada Udin tadi ya, Sarif Udin ya, kalau nggak salah ya, Udin Pangkalan Bun ada, ya kan, Mbak Erna Madiun ada, ya kan. Nah, pokoknya semualah yang Mas Kirman ada dari Bandung yang ada di ruangan inilah, ya. Saya pengennya Anda itu semua sejahtera. Jadi sejahtera itu setiap minggu punya penghasilan. Pengen nggak? Setiap minggu ada penghasilan. Siap. Ingin Siap. lah. Nah, Siap, plan. setelah Siap. kalau setiap minggu Anda punya penghasilan, saya bisa jamin penghasilan bulanannya juga dapat. Nah, menarik kan? Nah, syaratnya cuma sederhana satu. Merapat ke upline, nempel upline. Nempel, kemudian Anda belajar gimana caranya plan, tolong aku diajarin. Saya pengen punya penghasilan tiap minggu ada. Gitu aja sederhana bahasanya ya. Ya kalau ngomong rugi berat ngomongnya gitu aja. Saya pengen punya penghasilan setiap minggu. Gitu. Ya, plan nggak usah banyak-banyak plan gitu kan. 2 juta seminggu aja kayaknya seger gitu kan. Menarik nggak kira-kira kalau 2 juta seminggu? Menarik. Sangat menarik plan. Ya kan? Ya kalau 2 juta seminggu, kalau seminggunya 5 minggu ya, sebulannya 5 minggu ya berarti 10 juta itu bonus mingguannya, ya kan? Belum bonus bulanannya. Cepat lunas utangnya. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Mas Irun, mana Mas Irun tuh? Mas Irun, mana Mas Irun? Ya, oke. Lunas utang. Lunas utang Mas Ruji ini pengusaha properti ini. Ini punya utang nggak ini pengusaha properti ini? Mas Ruji minggu inilah ya harus rookie lah kayaknya potensinya siap, minggu ini siap. Intil sudah Ya. plan. Intil sudah. Oh iya, tapi jangan sekedar rookie ya. Jangan sekedar rookie, tapi setiap minggu harus cair duitnya gitu. Siap. Nanti caranya gimana saya akan ajarkan. Ya, nanti saya akan ajarkan tekniknya, kemudian nanti vital sign-nya bagaimana mengejarnya. Yang penting ikuti saja rule of the game-nya. Ya, kalau ini bisa terduplikasi ke jaringan Anda, saya bisa pastikan 1 tahun dari sekarang master. Amin. Mantap. Amin. Ini dia. Sekarang sederhana. Ini bonus tambahan. Ini bonus kisi-kisinya saja lah. Bonus kisi-kisi lah ya. Dari coret-coretan saya kasih kisi-kisi, tapi nanti detailnya kita harus ngobrolnya lebih serius. Kisi-kisinya gini aja. Untuk menjadi master dengan penghasilan tadi ya, potensi penghasilan 1 minggunya 50 juta seminggu. Sebenarnya kita cukup ya membangun 30 rookie kanan, 30 rookie kiri yang qualified. Yang setiap minggu dapat bonus. Ya, ini kisi-kisinya aja sebetulnya. Dan itu sangat potensial dengan program kita 15 hari menjadi rookie, penghasilan 10 juta. Kalau kita jalankan itu, maka setiap minggu kita akan bisa mencetak 1 rookie kiri, 1 rookie kanan minimal. Ya. Minimal dalam setiap minggu kita bisa membangun rookie 1 kiri, 1 kanan. Maka 1 minggu kita bisa mencetak berapa rookie? 2 rookie. 1 kiri, 1 kanan 1 minggu.
Kemudian kita jalankan, dan kalau kita jalankan pola 15 hari itu, setiap minggu wajib lahir. Kalau Anda jalankan itu, maka Anda hitung 1 bulan itu berapa minggu? 4. 4. 4. Ya, oke. Anggap aja sampai akhir bulan. Berarti dalam satu bulan Anda bisa melahirkan 4 ruki kiri, 4 ruki kanan, betul? Betul. Nah, untuk mencapai 30 ruki kiri, 30 ruki kanan perlu berapa bulan? Kalau 1 bulannya Anda bisa cetak 4 kiri, 4 kanan. 6. Berapa bulan? 8 bulanan lah plan kurang lebih. Ya, 8. 7-8 bulan. Betul? Betul. Itu kalau sempurna duplikasinya. Kalau meleset dikit lah. Nggak usah 8 Setahun. bulan lah, 1 tahun lah, gitu kan. Setahun. Setahun dari sekarang Anda bisa mencapai master. Fokus saja mengikuti irama ini terus gitu, teng terus saja fokus. 1 tahun Anda bisa jadi master dengan penghasilan 50 juta seminggu. Kira-kira menarik nggak kira-kira? Patut diperjuangkan nggak kira-kira? Wah. Jos and those plans. Siap. Top Marco top. Ini sederhana loh. Marco Ini top. dan saya sudah punya reng-rengan gambarnya, kerangkanya saya sudah ada. Gitu. Tinggal Anda eksekusi di lapangan dengan konsisten, kemudian kita koordinasi. Kita akan evaluasi dan kita akan jaga, akan kontrol bisnismu, ya, karena ini memang misi saya di situ. Misi saya adalah saya tidak memburu cepat. Saya tidak berburu cepat, tapi saya berburu kokoh. Oke? Saya tidak berburu cepat, tapi saya berburu kokoh. Kokoh ini ciri-cirinya sederhana. Kalau donen saya punya penghasilan setiap minggu, bisnisnya itu kokoh. Cek. Ya. Anda nanti bisnismu kokoh dan tidaknya tergantung lihat seberapa banyak donenmu punya penghasilan mingguan. Kalau yang dapat penghasilan mingguan hanya Anda sendiri, maka bisnismu rapuh. Bisnismu rapuh. Makanya sekarang kita satukan visi bagaimana kita memiliki downline, punya downline yang dia serius, kita bimbing, dia punya penghasilan setiap minggu sudah. Mikirin downline punya penghasilan aja setiap minggu. Sampai nggak usah mikirin sampean, otomatis itu. Siap. Itu otomatis itu. Ya, yang penting Anda memikirkan bagaimana jaringanku yang mau serius. Jadi sekarang PR Anda adalah, PR-mu adalah, ya kan, temukan orang-orang yang mau sejahtera dan mau punya penghasilan setiap minggu. Temukan orang itu. Kalau dia mau, siap bergerak, nanti kita ada tekniknya, jalankan, hajar. Fokus 1 tahun, gedebak-gedebuk gitu kan, fokus tuk gitu. Fokus aja itu. Nanti yang saya omongkan itu pokoknya fokusnya adalah setiap minggu punya penghasilan, setiap minggu punya penghasilan. Syaratnya setiap minggu punya penghasilan adalah omsetnya 500 kiri, 500 kanan. Caranya bagaimana? Nanti saya akan jelaskan tekniknya, bagaimana membangun kedalaman sehingga setiap minggu bisnismu bertumbuh. Nah, syaratnya cuma 1. Siap manut. Siap nurut. Siap. Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya lakukan gitu, jangan sekedar saya dengar dan saya tidur gitu ya, jangan ya. Ya, sami'na wa ata'na lah, saya dengar dan saya lakukan gitu ya. Nah, nanti kita akan lakukan jalur ini sementara, yang di sini nanti Mas Arsyad ya, Mas Arsyad nanti ke Mas Julian. Yang bisa saya nanti teman-teman yang lain nanti bisa merapat, kemudian nanti kita bisa koordinasi setiap minggu. Karena kunci dari program ini adalah kita kontrol setiap minggu. Apa? Kontrol setiap minggu, karena kita mau hasil mingguan. Iya. Ya kalau di kelurahan lama kan bulanan. Ya kan? Sekarang mingguan dong, biar lebih banyak, ya kan? Mingguan, biar lebih banyak. Jadi kita kontrolnya mingguan. Dan pesan saya untuk memulai ini, teman-teman, yang penting siap nurut, siap manut, siap belajar, siap melakukan. Udah itu saja.
garansi itu, garansi master, penghasilan 50 juta seminggu, menarik kan? Menarik. Jos. Iya. Iya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, ya. Yang bisa saya sampaikan ke teman-teman di meeting awal ini, bahwa kabar baik buat teman-teman bahwa saya insya Allah sudah menemukan pola bagaimana kita bisa meng-create bisnis ini solid, setiap minggu bisa menghasilkan dan banyak donen kita yang sejahtera. Syaratnya cuma satu, yuk kita merapat, yuk kita koordinasi, yuk kita konsultasi, nggak usah malu-malu. Sudah punya nomor handphone saya kan? Sudah. Sudah ya. Jadi jangan malu-malu. Kalau sampean malu ya nggak tahu ilmunya ya toh. Nggak tahu, dan saya juga tidak tahu maumu karena dirimu diam. Ayo sekarang kita merapat, kita satukan visi, yuk maunya apa nanti kita settingkan. Nanti tinggal Anda semua mengeksekusi dan rasakan jasadnya setiap minggu dapat withdraw gitu loh. Asik. Ya. Sensasinya Ya. Iya. Oke, mungkin itu dulu. Kalau masih ada waktu boleh bertanya tapi diketik aja. Yang mau bertanya boleh diketik aja. Masih lanjut. Atau kan ini ada 30. Masih ada waktu, Mas? Masih kayaknya digratiskan masih sampai panjang Jumat. Ben, sampai subuh. Luar biasa ini, gara-gara niatnya masih Wan Tulus ini semua jadinya begini nih. Oke Nggak lah, tahu juga digratiskan. boleh bertanya, boleh dibuka kamera sama mic-nya lah. Kalau yang mau bertanya boleh, monggo. Masih ada waktu, yuk. Kendala produk, Pak. Lama banget datangnya. Ini siapa ini ya? Saya, Bu Yulia. Oh iya Bu Yulia. Lama banget. Kendala produk. Ya, sebetulnya bukan kendala sebetulnya ya. Teman-teman sekalian, berapa lama Bu Yulia biasanya ke mana Purbalingga? Oh, saya hampir sebulan belum nyampe produknya. Itu lebih dari sebulan, Pak. Produk apa itu? Wah, Tonic kolagen. lah memang Solagen belum ada. Kolagen kan belum masuk. Memang belum masuk kolagen. Oh, jangan begitu. Karena kolagen belum masuk. Tapi Di diinformasikan dashboard juga katanya nggak ada kolagen itu, Glenn. Kenapa? Di dashboard juga sebenarnya nggak ada kolagen. Iya. Kolagen memang belum masuk. Belum masuk, katanya barangnya akhir bulan belum masuk. ini, Pak. Katanya akhir bulan ini sudah. Oh iyalah, oke lah kalau gitu. Cuman Ibu Julia tanya langsung ke customer service ya masalah itu ya. Jadi Sudah. bukan ganti nah, biar cepat datang. ya, Diganti. betul itu. Ibu siapa ini? Ibu siapa ini? Bu Erna. Oh, Bu Erna ya. Oh, Bu Erna Pangkalan Bun. Oh, Mas Rin. Masalahnya kan gini, Pak. Dari awal saya pesan itu, katanya diusahakan yang pulang dari Turki. Saya sudah nunggu, ternyata dari Turki nggak nyampe, katanya belum. Sampai sekarang saya udah tanya ke Bu Mia, katanya akhir bulan ini, Bu, sampai gitu. Kadang udah nunggu lama, ya sudah saya tunggu saja. Ya udah, kalau nunggu, kalau mau nunggu ya berarti bukan masalah. Ya kan? Terus ya, kalau mau dari mitra saya yang di Papua itu kendala pengiriman JNE katanya off diganti oleh Lion. Jadi sampai sekarang pun belum sampai. Untuk bergerak mereka kesulitan karena belum ada produk, Pak. Ya, oke. Ya, kita fokusnya di solusi ya, bukan di masalah ya. Karena saya tidak ya. Jadi solusinya kalau karena memang untuk wilayah yang jauh, solusinya bagaimana mereka bisa membuka paket gold agar distribusi produknya cepat. Karena kalau hanya waktunya misalkan ke Papua basic, ya kan, pengiriman bisa lebih dari 15 hari misalkan gitu. Ya, sampai sana barang datang 1 hari laku gitu. Kemudian ada
ada permintaan lagi, akan nunggu 15 hari lagi gitu. Jadi harus coba solusinya adalah untuk yang jauh-jauh, bagaimana mereka bisa aktivasi goal ya. Kalau memang dia memang serius untuk membuka daerah baru ya, untuk berfokus ke sana. Karena dengan goal Anda bisa punya stok produk banyak sehingga perputarannya sudah bisa cepat. Ya, kita harus mencari solusinya ya, bukan mempermasalahkan itu, karena itu berhubungan sama pengiriman. Kalau ke pengiriman kita nggak bisa kontrol dong. Masuk kita misalkan ngomong sama yang kurirnya Lion, ya ini saya pembelian ini harus 2 hari sampai, ya nggak bisa ya kan. Nah itu maksudnya kita nggak bisa kontrol. Kita tidak bisa kontrol untuk urusan begitu. Ya yang kita bisa sesuaikan adalah kita mencari solusi bagaimana agar produk yang lama ini bisa datang kemudian banyak stoknya gitu. Ya. Iya, Pak. Oke, Tapi ada pertanyaan mungkin yang mengarah apa yang saya omongkan ya? ya kendala kan orang coba basic dulu, basic aja lama. Aku nggak percaya kalau mau langsung goal kan kayak gitu, Pak. Ya udah berarti kan tunggu saja Bu, jadi nggak masalah. Jadi kalau memang maunya basic ya sudah ditunggu saja sampai datang gitu. Ya Pak, makasih. Jadi maksudnya jangan memaksa Lion untuk lebih cepat karena mereka kan punya aturan gitu ya. Mereka sudah punya aturan untuk pengiriman ke sana berapa, apalagi di sekarang dengan PPKM ya kan, mereka ekspedisi semua, bukan one more aja gitu. Pengiriman ekspedisi pasti banyak yang tertunda ke luar pulau karena mereka pasti akan mengumpulkan kuantitas jumlah dulu baru dikirim gitu loh. Ya karena keterbatasan penerbangan dan semuanya, ya kita harus melihatnya di sana Bu. Jadi bukan asal maunya kita masa hari ini beli hari ini datang ya kan, maunya kita. Cuman kan itu ada birokrasinya di situ ya. Jadi kita yang ngikutin aja, kita harus menyesuaikan solusinya bagaimana gitu ya. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan yang mengarah dari apa yang kita omongin ya. Untuk mau tanya ini, Plan. Oh iya, Mas Iwan. Ini apa? Mungkin kan begini, kita kan baru awal membangun nih, saya kan. Ya. Betul kata Mas Arsad tadi bahwa belum ada bukti gitu, apalagi kita daerah baru ya istilahnya ya. Kita membuka daerah baru, belum ada bukti yang berhasil gitu kan. Cuman prinsip kita istilahnya ada bukti ataupun tidak ada bukti, kita harus jadi bukti kan gitu kan. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya misalnya untuk kita meng-closing mitra kita untuk bisa aktivasi. Mungkin ada trik-triknya yang bisa dibagikan Upland malam hari ini. Iya. Jadi bagaimana ya pertama pasti dari produk ya. Produk kita selalu Anda ngomong tentang transdermal coba. Ya, tentang teknologi transdermal ini ke masyarakat, ke siapapun, ke teman Anda, ke daftar nama Anda, ngomong aja tentang transdermal. Karena teknologi transdermal ini benar-benar nilai jual yang sangat menarik. Karena apa? Karena memang teknologi transdermal ini baru masuk di Indonesia. Ya, dengan teknologi semua serba ditempel di kulit. Ini sesuatu yang menarik. Dan Indonesia kan belum ada kan, ini kan baru sekarang kan. Nah, jadi pertama sentuhannya adalah di produk dulu. Kemudian setelah dia merasakan produk dan merasakan manfaatnya, maka berikutnya adalah langkahnya adalah tawarkan proyeknya. Ya, tawarkan proyeknya. Saya punya proyek 15 hari menjadi rugi penghasilan 10 juta. Dan kita berpotensi punya penghasilan setiap minggu. Tawarkan ke mereka, mau nggak? Punya penghasilan 10 juta dan kita berpotensi punya penghasilan setiap minggu. Ya. Kalau dia masih ragu, katakan, saya garansi. Kalau Anda serius mengikuti aturan main dari proyek ini, saya garansi 15 hari Anda punya penghasilan 10 juta. Menarik nggak? Sangat menarik, ya. Menarik. Katakan Anda garansi asal sesuai aturan mainnya, ngikutin. Kalau dia misalkan disuruh mandi ternyata nggak mandi, terus besoknya ngomong, oh saya nggak bersih ya, salahnya dia, kenapa disuruh mandi nggak mandi, ibaratnya begitu ya. Ya, jadi kalau ikutin
kalau ngikutin rule of the game, kita sudah punya aturan mainnya, ikuti polanya dan jalankan sesuai pola itu, digaransi 15 hari 10 juta. Garansi. Tapi kalau Anda pakai cara-cara sendiri, tidak mengikuti aturan main, ya jangan salahkan kami. Karena kami membawa proyek 15 hari menjadi rugi penghasilan 10 juta itu sudah hasil riset dan sudah terbukti gitu. Kalau ada yang tidak kena, berarti ada yang salah dalam menjalankan, kan gitu. Mesti ada poin yang tidak Anda jalankan sesuai aturannya gitu. Kalau Anda ikuti aturannya, saya garansi Betul itu Pak, malah bisa lebih itu. yang Malah bisa ya. lebih. Kalau kurang ditambahin, kalau lebih buat sampean gitu kan. Ya, Mas Arsad malah bisa dapat berapa kemarin? 12 juta ya? Berapa? 12.300. 12.300.000. Ya, itu salah satu buktinya, sudah satu. Nah, gitu ya. Mas Iwan? Ya, Plan. Apa Mbak Erna ngomong gimana? Dapatnya berapa bulan? 1 bulan. Siapa itu? Mas Arsad? Iya. Mas Arsad rugi berapa? Mas 10 hari? 10. Ya, 10 hari sebenarnya. Dengan withdraw 14 hari, 2 minggu. 2 minggu. Iya. Kok bisa ya? Bisa, kalau Anda mau tahu ilmunya. Ya, kok bisa tahu ilmunya? Ya, kuncinya Anda mau belajar, Anda mau bertanya, dan Anda mau nurut. Ya, nurut kepada Aplen yang sudah belajar. Bukan dalam 14 hari lah. Kenapa, Bu? Harus dikerjakan dalam 14 hari gitu kan? Atau dalam 1 bulan, atau mungkin bisa lebih dari 1 bulan? Yang mana ini? Yang sampai tanya yang mana? Enggak. Rocky, seandainya tuh pengejarannya untuk 1 minggu atau 14 hari, tapi kalau seandainya 14 hari nggak tembus, sampai 1 bulan nggak tembus tuh, atau bisa lebih dari 1 bulan, atau memang harus sebelum 1 bulan? Tergantung masing-masing. Kalau memang dia lambat ya bisa lama kenanya, kan begitu. Jadi tidak, cuman maksudnya gini, kita punya pola, punya program 15 hari menjadi rugi. Program itu sudah kita jelaskan langkah-langkahnya, ini lakukan. Kalau sampean bisa melakukan langkah-langkah program ini, maka Anda bisa rugi 15 hari. Gitu loh. Nah, bagaimana detailnya? Nanti hubungi pelatih Anda. Sekarang coba milih pelatih dah. Pilih pelatih siapa yang Anda jadikan pelatih untuk bisnis Anda. Kalau memang Anda tertarik punya penghasilan mingguan, setiap minggu dapat gitu kan. Anda harus mau punya pelatih. Sehingga bisnis Anda bisa terkontrol. Karena kalau bisnisnya nggak terkontrol, nanti jalannya meyeng-meyeng gitu. Kita nggak ngerti masalahnya apa gitu kan ya. Ini pentingnya kita berkoordinasi, pentingnya kita komunikasi gitu. Jadi sama Aplen harus komunikasinya lancar, kemudian mau belajar gitu ya. Contoh sederhana lah gini, Mas Julian mana ya? Masih aktif nggak? Yep. Mas Yep. Oke, Mas Julian, ini saya kenalkan ya, Mas Julian ini salah satu murid saya ring 1. Murid saya ring 1. Ya. Dan beliau sudah resmi saya angkat jadi murid saya memang. Siap, suhu. Saya hanya mau ngomong begini, Mas Julian, tolong ceritakan ke teman-teman apa yang Mas Julian lakukan kepada pelatihmu setiap hari. Ceritakan ke teman-teman. Kemudian apa hasilnya dalam waktu di saat sampai konsultasi itu menjadi punya pelatih itu, apa yang sampai rasakan? Coba ceritakan ke teman-teman. Ya, ini sharing aja teman-teman. Jadi memang dari awal itu, ya memang mungkin karena pengalaman di kelurahan lama ya, karena memang
bagaimana pentingnya seorang pelatih di sini. Seorang pelatih di sini akan membantu kita untuk mereka tahu bagaimana situasi bisnis kita, gitu kan. Jadi yang saya lakukan sehari-harinya ini terutama ketika saya sudah terjun di One More ini, yang saya lakukan adalah bagaimana setiap hari saya bisa menghubungi Pak Eko. Ya. Entah itu dengan video call atau telepon biasa atau chat itu. Tapi yang kami sering lakukan adalah dengan video call. Itu. Saya sering menyebutnya, kalau beliau menyebutnya, saya menyebutnya adalah patroli pagi dan patroli malam. Gitu. Karena ini jadi menarik, karena saya dengan seperti itu, saya bisa tahu kemana saya bekerja, di titik mana saya bekerja, ya kan? Sehingga beliau membantu saya membuat sebuah fokus titik di mana saya bekerja saat itu. Sehingga alhamdulillah hasilnya juga signifikan sekali dibanding manakala saya di awal membangun bisnis One More ini belum ada pelatih. Itu begitu teman-teman. Jadi saya tiap pagi itu kurang lebih sekitar jam 7 pagi lah, saya selalu mencoba kontak beliau, yang sering itu dengan video call. Kemudian nanti malam pulang dari beraktivitas, ya, malam saya juga menyempatkan waktu untuk video call beliau untuk membuat laporan apa yang sudah sehari itu kami kerjakan. Nah, ini saya lakukan ini saya lakukan menjadi intinya beginilah, saya selalu butuh bimbingan upline setiap hari, ya kan? Kadang-kala malah saya tengah memaksa, kadang-kala malah di saat-saat tertentu yang memang saya butuh sekali waktu saat di lapangan, saya selalu kontak beliau untuk saya share apa yang sedang saya alami di lapangan. Ternyata kebiasaan yang kami lakukan tersebut dan dijadikan habit dalam kita membangun usaha ini berhubungan yang sangat erat dengan peningkatan omset yang ada di grup jaringan saya. Ini sangat menarik teman-teman semua, dan saya berharap apa yang kami lakukan ini juga teman-teman semua mengikuti, gitu kan. Gitu. Jadi pentingnya pelatih seperti itu karena beliau akan menjadi helikopter view. Helikopter view itu seseorang yang bisa melihat kondisi bisnis kita yang tidak kita lihat. Kadang-kala kita melihat kekurangan dalam diri kita nggak tahu, nggak paham. Ya, kondisi bisnis kita sedang seperti apa, kita nggak paham. Tapi pelatih itu sangat tahu kondisi kita di mana, dan beliau akan membantu arahkan kita fokus di mana. Itu karena ibarat kata pelatih itu ada di lantai 10, kita ada di lantai 2 atau di lantai 5 lah, katakanlah seperti itu. Untuk tentu saja mereka para pelatih jauh lebih luas cara pandangnya terhadap apa yang tidak kita lihat di lantai yang sedang kita berada. Ini yang jadi menarik, teman-teman. Jadi itu yang saya rasakan, Mas Eko. Cek. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi perlunya, ya itu. Ya Mas Julian. Ya Mas Julian adalah termasuk murid saya yang memang hampir setiap saat ya. Dan sekarang sudah menurunkan 80% lah kekuatan. Tinggal eksekusinya saja sebetulnya. Jadi saya sudah bisa memindahkan yang ada di otak saya ke otak Julian. Nah, ini menarik kata Mas Julian. Ini menarik sekali. Nah, makanya Mas Imam juga harus merapat ke Mas Julian agar otaknya Mas Julian tertransfer. Ya, Mas Iko, Mas Irun, merapatlah gitu. Anda harus Mas Imam sudah nantinya. siap itu, katanya otaknya sudah dibikin slot, udah ada slot-slotnya. Ya. Oke, yang lain juga ya, Mas Edi, Mbak Siwan, Mas Ruji, ya, Mas Arifudin, ya. Ayo kita merapat ya, kemudian nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan. Ya, nggak usah malu, nggak usah sungkan, yuk kita rancang bisnis ini 1 tahun ke depan, karena ini bener-bener baru, dan kita harus start dengan cara yang benar. Siap, Len. Ya, kita harus start dengan cara yang benar. Apalagi Bu Julia ini sudah pentolan lama sebetulnya ya, Mas Irun ini udah orang yang berkecimpung di dunia network montang-manting nggak jelas ya kan. Sekarang saatnya
Ya, sekarang saatnya Mas Irun harus upgrade agar arah bisnisnya jelas, ya kan? Oke, Nah. siap. Nah, oke, nanti agar bisnisnya, saya insya Allah lah, kalau Mas Irun nurut dan konsultasi terus rutin dengan Mas Julian, bisnisnya akan bertumbuh 1 tahun dari sekarang. Pasti enak banget pokoknya lah gitu lah. Ya. Amin. Nah, Mas Ruji juga nih, ya, Pangkalan Bun, pengusaha properti, ya kan. Siap, Len, siap. Wah, saya sudah pengen fotomu terpampang ya minggu ini. Wah, nyuruh Ki. Amin. Latar belakang pengusaha properti asal Madura gitu dong. Tukang bangunan ini Jangan tukang bangunan, pengusaha properti ah. Ya. Mas Nano juga siap itu, Mas Nano itu. Oh ya, Mas Nano luar biasa Nano ya, karyawan hotel pun bisa jadi rugi gitu loh Nano. Ya, oke lah. Oke teman-teman, siapapun Anda, pesan saya siapapun, yuk mulai malam ini kembali ke jalan yang benar, ya kan? Mulai merapat ke upline Anda, kemudian belajar menyatukan visi, menyatukan langkah untuk menyusun benar-benar sejahtera berjamaah. Ya, dan kita nanti bisa ke Turki bareng-bareng. Amin. Siap. Amin. Kita ke Turki bareng-bareng. Ya, nanti yang Muslim bisa sholat subuh berjamaah lah dengan Erdogan. Amin. Nah, nanti Bang Fran ngerokok aja lah, mendampingi kita pas sholat subuh. Bang Fran ngerokok saja, boleh sambil ngopi Bang Fran. Ketawa Bang Fran. Oke, tenang Bang Fran, yang penting kita bisa ngerokok di Turki Bang Fran. Siap. Menarik kan? Menarik dong. Oke. Ini sayang Koh Rominya lagi rapat RT jadi nggak bisa ikut ini. Oke, teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kembalikan ke MC Mas Iwan Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.